Selamat berjumpa kembali dalam doa puasa jemaat kita pada bulan September ini. Sungguh merupakan kebahagiaan kalau kita bisa datang bersama-sama kepada Tuhan Yesus. Kemarin ada acara dekor, yaitu pertemuan doa nasional yang dihadiri oleh sekitar 350 jemaat dari berbagai MDC di Indonesia, dan di situ ada juga satu pesan, satu nubuatan dari Pastor Markus Simanjuntak mengatakan bahwa kita pasti akan dilawat, pasti akan ada terobosan-terobosan di dalam doa-doa bersama secara nasional, dan juga di situ dinubuatkan bahwa doa ini harus menjalar sampai kepada gereja-gereja lokal. Termasuk saat ini, saya percaya apa yang udah kita jalankan di samping doa puasa jemaat, doa Rabu tiap Rabu malam online, dan juga ada doa Fajar setiap Senin pagi. Saya percaya doa-doa yang kita panjatkan dengan sehati dan sepakat akan ada terobosan-terobosan. Kita yakin bahwa Roh Kuduslah yang menolong, bukan karena pengalaman dan kepandaian kita, tetapi karena kita mau datang merendahkan hati, sehati dan sepakat. Itu sebabnya saudara yang di rumah, mari ketika PWL menaikkan worship, saudara juga ikut menyanyi. Ketika PWL menaikkan worship bahasa roh, saudara juga ikut berbahasa roh. Ketika para pendoa menaikkan doa syafaat kepada Tuhan, mari saudara yang di rumah sama-sama ikut berdoa. Saya yakin Tuhan itu maha baik. Tuhan melihat segala niatan hati kita untuk datang kepadanya. Mari kita akan fokus kepada Dia dalam waktu sekitar 1 jam ini. Kita akan menyembah Dia terlebih dahulu. Oleh karena kebaikan Tuhan kita ada, sampai hari ini Dia tetap menyertai kita. Mari datang kita dengan mengucap syukur, karena Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang besar, Allah yang mulia. Kebaikan Tuhan, janji-Mu
Hanya Dia yang layak. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agunkan. Kau Allah yang besar. Kami percaya Engkau Allah yang besar Tuhan. Kau Allah kami yang ajaib. Kau Yesus yang selalu membuatku terpercaya.
Kami mau benar-benar datang kepadamu dengan hati kami yang paling tulus, Tuhan. Kami sungguh gak bisa hidup tanpa kemurahan-Mu. Engkau Allah yang besar, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami masih boleh menyembah-Mu, bersama-sama berdoa kepadamu. Terima kasih, Tuhan. Hari ini juga ya Bapa, kami mau mendengar pesan-pesan firman-Mu, Tuhan. Kami percaya Kau akan pakai Ibu Suci, Tuhan. Kau akan pakai hamba juga, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, pesan yang dari Engkau itu yang akan menguatkan, akan membangun dan mengubah hidup kami. Berbicaralah Roh Kudus, mengurapi semua yang mendengar maupun yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, kita akan dengar dari Ibu Suci terlebih dahulu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dimanapun Anda berada. Saya ingin saksikan tentang pengalaman saya sebagai ibu. Ya, saya mengalami juga kesulitan yang Bapak Ibu juga alami. Ya, masa pandemi ini masa yang sulit buat semua orang. Saya mau ceritakan tentang
pergumulan salah satu anak saya yang mau lulus gitu ya. Nah karena jurusannya adalah jurusan bisnis, dia harus membuat satu bisnis yang akan dijadikan proyek dan itulah bahan kelulusan dia nanti. Nah, jadi dia udah mengatur sedemikian rupa bisnisnya akan dijalankan dan berlokasi di Jakarta dari awal semester tahun lalu. Akan tetapi kita alami pandemi ya. Jadi pada saat awal tahun 2020 semua sudah di-set, tokonya sudah di-set, begitu mau dagang lockdown. Gitu, ya. Dan kita semua tentu saja tidak bisa bergerak apapun. Jadi kami bertanya-tanya gimana bisa lulus ya. Ini bisnisnya sudah di-set tapi tidak bisa berjalan. Yang saya ingin saksikan adalah sebagai ibu saya mengimpartasikan iman begitu ya. Nah, saya bagikan, saya ingatkan bagaimana waktu sekolah minggu dulu tabur firman Tuhan, saatnya itu dipraktekkan. Gitu ya. Jadi di dalam hal ini saya juga ingin mengingatkan apa yang kita taburkan pada masa anak-anak kita kecil itu tidak akan sia-sia. Apa yang kita taburkan pada saat kecil diingatkan kembali, disegarkan kembali. Jadi ketika menghadapi masalah, dia punya bekal firman yang sudah pernah kita taburkan. Ya. Jadi saya juga ingin mengingatkan para orang tua, jangan ragu-ragu, jangan bosan-bosan, ajak anak-anak ibadah. Ajak terus, karena firman yang kita bagikan itu tidak akan sia-sia saudara. Kita akan melihat buahnya nanti. Ya. Nah ini yang ingin saya saksikan, jadi ketika menghadapi tantangan hidup, yang saya tidak bisa bantu lagi, saya bilang saatnya kamu berhadapan sama Tuhan. Maju terus dan lihat bagaimana Tuhan menolong. Jadi pada saat itu dia sempat vakum sekitar 1 bulan. Tapi itulah saudara, Tuhan itu baik. Tuhan menolong, dijalankan aja. Dosennya juga bilang jalankan aja. Padahal saat-saat itu adalah saat lockdown, saat pandemi sedang gencar-gencarnya dan Jakarta zona merah. Gitu ya, dan juga ramai begal. Ya. Jadi bertubi-tubi begitu halangannya banyak sekali dan saya selalu ingatkan firman, bagikan kepada dia, mengingatkan firman yang terus kita pernah bagikan kepada dia. Saatnya praktek iman, seperti dekor kemarin yang kami ikuti. Pak Andreas juga bilang ada 4 orang yang bawa 1 orang ditanduk begitu ya, bawa kepada Tuhan Yesus. Ketemu orang banyak, terus gimana? Apa mau pulang lagi? Kan enggak ya, harus punya kreativitas, maju terus. Apa yang kita hadapi harus kita terus maju cari jalan. Dan 4 orang itu naik ke atap, bawa orang sehingga bisa ketemu dengan Tuhan Yesus. Jadi singkat cerita, Tuhan sudah bela dan akhirnya dia sudah lulus sekarang. Ya, itu yang saya ingin bagikan. Jadi saya ingatkan kembali di dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Disinilah anak saya bisa melihat Tuhan Yesus turut bekerja dalam semua hal yang semuanya mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk Ibu Suci. Mengingatkan juga, ini ada sedikit berkaitan juga dari Ibrani 12 ayat 28 yang mengatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi kita tahu semua dunia sekarang sedang digoncangkan. Bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga ekonomi dan juga hubungan intern keluarga bisa kena imbasnya. Seperti yang Ibu Suci tadi katakan. Kalau kita nggak hati-hati saudara, di keluarga juga mungkin karena ekonomi menurun atau tersendat, bisa kita itu jadi stres, kita bisa jadi berkelahi, berdebat dan sebagainya saudara. Nah inilah saudara yang dibilang bahwa dunia akan diguncangkan. Tapi ingat saudara, kita udah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sehingga kita pun pasti tidak tergoncangkan. Siapa saudara? Kerajaan yang tidak tergoncangkan itu.
tidak lain adalah Yesus sendiri. Dia adalah pusat kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dia sumber kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita kita. Karena itu, mari terus bersyukur, beribadah dengan hormat dan takut. Dan saya juga diingatkan dari Lukas 21 ayat 36. Di situ dikatakan berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Jadi saudara, yang menjaga, terutama yang menjaga hati kita adalah kita sendiri saudara. Di samping itu kita berdoa mencari wajah Tuhan. Untuk apa saudara? Supaya kekuatan, hikmat, mujizat didatangkan atas kita saudara. Sehingga kita terlepas dari segala keguncangan tersebut. Itu sebabnya saudara penting banget kalau kita terus berjaga berdoa. Yang tadi Ibu Suci bilang, sama-sama satu keluarga datang ibadah. Saudara sebagai orang tua, kita sebagai yang lebih senior, itu harus mengajak orang-orang yang lebih junior, mendisiplin untuk tetap ikut ibadah, untuk tetap berharap hanya kepada Yesus. Amen. Saya sendiri kesaksiannya yaitu selama masa-masa ini, masa transisi, di mana dulu saya ada pastor Fu, tempat saya bertanya. Sekarang saya benar-benar harus bertanya kepada Tuhan. Ada juga teman-teman hamba Tuhan yang menjadi tempat diskusi saya. Dan anak saya tentunya, mereka yang mulai bertumbuh dewasa, anak-anak saya. Dan saya percaya Tuhan pakai semuanya. Tuhan sungguh luar biasa. Suatu hari hampir saja saya emosi karena saya menjumpai satu persoalan yang mesti ditangani saudara. Tapi Roh Kudus bilang dalam hati saya, itu karena kuasa doa saudara. Roh Kudus bilang, kamu coba tenang, coba cari hikmat dan sebagainya. Hampir saya memutuskan sesuatu yang sebenarnya bikin jadi gak beres saudara. Tapi karena Roh Kudus saat itu bilang, ayo ikuti kata-kata hikmat yang sudah kamu dapat. Sehingga saudara saya bisa menjadi lebih tenang. Saya akhirnya saudara tidak memutuskan apa-apa yang tadi saya rencanakan untuk dibuat. Dan akhirnya saudara semuanya menjadi beres. Ada beberapa persoalan lain saudara sebagai pemimpin yang sulit saya ceritakan detailnya. Tapi itu memerlukan satu keputusan, satu hikmat saudara. Saya gak bisa loh saudara, terus terang saya gak bisa. Saya bilang sama Tuhan, aku terbatas Tuhan. Aku bukan siapa-siapa. Tapi saya tahu, saya datang kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mungkin saat ini saudara ada masalah yang begitu bergumul habis-habisan, masalah yang ngejelimet, melilit dan sebagainya. Saudara ingat, kita tidak akan tergoncangkan ketika kita terus cari wajah Tuhan, berjaga dan berdoa. Saya harap saudara yang di rumah pun mau mengikutinya dan sama-sama pegang ayat-ayat firman Tuhan ini. Terima kasih untuk pesan Tuhan pada hari ini. Saya percaya semua kita pasti dikuatkan olehnya. Mari saudara kita akan masuk lebih dalam lagi untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita nyanyikan betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Saudara yang di rumah boleh mengangkat tangan kepada Dia, katakan, yes Tuhan, Dialah sumber pertolongan hidup kita. Yes Tuhan, yes, Dialah yang penuh kasih. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau
Yesus, mari saudara, 1 menit kita akan mendengar suara Roh Kudus berbicara masing-masing di dalam hati kita. Sementara keyboard akan menyanyikan ku sembah kau Allahku dengan lembut. Mari 1 menit kita berdiam diri. Kita dengar suara Dia yang lembut dan manis. Yesus. Yesus. Jika saudara yang di rumah pun mendapat pesan dari Tuhan, saudara boleh tuliskan itu. Saudara boleh kirim kepada pemimpin kesan saudara. Pesan yang membangun, menguatkan. Nanti para pemimpin kesan boleh meneruskannya kepada tim doa, Titin dan Maria. Nanti kita akan tayangkan di doa Rabu online saudara. Kalau saudara di situ ada pesan Tuhan apa, silahkan saudara tulis. Itu mendatangkan kekuatan, pemulihan bagi hidup kita. Yesus, 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 Yesus. Haleluya, haleluya. Jika di antara PWL dan singers pun hari ini ada yang mendapat pesan Tuhan, silakan disampaikan dalam bentuk yang pendek dan membangun kita semua. Silakan. Yesus, kalau ada, Yesus. Tuhan mengingatkan, Yesus. aku mengasihimu. Pada hari ini, jika engkau mendengar suaraku, suara Tuhan, janganlah keraskan hatimu. Amin. Terima kasih. Engkau mengasihi kami semua. Iya. Engkau gak tinggalkan kami. Amin. Dengan setiap pergumulan hidup kami ya Tuhan. Engkau pusat hidup kami. Kami tidak tergoncangkan karena Engkau ada di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus belajar Tuhan, taat, hormat kepadamu Tuhan. Kami mau mengucap syukur senantiasa. Haleluya Tuhan, haleluya. Mari saudara kita nyanyi lagu ini sekali lagi, ku sembah Engkau Yesus. Sebelum kita masuk dalam doa-doa syafaat kita. Ku sembah Engkau Yesus, hanya
kasih dan syukur Tuhan. Kami naikkan kepadamu, Engkau yang layak disembah. Yesus Tuhan. Haleluya. Bapa yang maha besar, kami umat-Mu Tuhan yang berdiri di atas bangsa ini Tuhan Yesus. Dan kami berlutut berdoa Tuhan Yesus bagi bangsa negara kami Tuhan Yesus Tuhan. Kamilah saat ini Tuhan yang Engkau berikan Tuhan Yesus kerinduan bagi bangsa negara ini Tuhan Yesus ke hadapan-Mu Tuhan Yesus Tuhan. Kami bergandengan tangan Tuhan untuk membawa bangsa negara kami ini ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dalam doa-doa kami memohonkan belas kasihan-Mu Tuhan Yesus akan bangsa negara kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami sedang menghadapi Tuhan apa yang saat ini begitu banyak menyusahkan orang Tuhan Yesus. Tapi kami mohon perlindungan Tuhan, kami mohonkan berkat Tuhan atas bangsa negara kami Tuhan, atas umat-Mu Tuhan Yesus di negeri ini Tuhan Yesus. Tuhan kami mohon Tuhan pemulihan yang daripada-Mu Tuhan, dari pandemi yang saat ini terjadi Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau Tuhan sumber dan satu-satunya jalan keluar Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang sanggup, dan kami percaya Bapa bangsa negara kami juga Tuhan akan mendapatkan jalan keluar daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami juga mohon Tuhan untuk pemulihan atas ekonomi dari bangsa kami ini Tuhan Yesus. Apa yang sudah kami dengar di berita-berita Tuhan Yesus, kami tidak mau simpan itu dalam hati kami Tuhan, tapi kami mau menyimpan firman-Mu Tuhan dalam hati kami Tuhan. Kami mau menyimpan janji-Mu Tuhan Yesus dalam hati kami Tuhan. Dan Tuhan kiranya belas kasihan-Mu Tuhan yang Kau nyatakan juga Tuhan. Biar kiranya Tuhan ada jalan keluar Tuhan, ada cara-cara-Mu Tuhan Yesus yang kami percaya Tuhan Engkau sanggup Tuhan memulihkan ekonomi atas bangsa kami ini juga Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan Tuhan yang menangani pandemi ini Tuhan. Kami berdoa memberikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Biar kiranya hikmat Tuhan yang menguasai mereka Tuhan. Biar kiranya juga ada takut akan Tuhan dari setiap orang-orang yang menjabat ini Tuhan. Setiap orang-orang yang bertugas Tuhan. Juga setiap tenaga medis Tuhan. Biar kiranya Kau yang kuatkan mereka Tuhan. Kuatkan hati mereka Tuhan. Kau juga yang melindungi menjagai mereka Tuhan. Berikan kesehatan. Dan setiap yang terkena COVID juga Tuhan. Kami mohon belas kasihan kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Percayakan bangsa negara kami Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak kami mengucap syukur untuk gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk gereja kami di kota Bogor, di kota Depok, di Tangsel Tuhan. Gereja-Mu dibangun di atas dasar yang tidak pernah tergoncangkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, walau goncangan-goncangan terjadi di sekitar kami Tuhan, goncangan-goncangan terjadi Tuhan, kami percaya umat-Mu tetap berpegang teguh di dalam Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap ibadah-ibadah setiap minggu walaupun melalui online Tuhan, walaupun kami tidak bisa berkumpul bersama-sama Tuhan, kami percaya keluarga-keluarga umat-Mu Tuhan, mereka tetap punya hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Mereka tetap beribadah Tuhan, mereka tetap berdoa Tuhan, mereka tetap bersatu hati Tuhan. Firman-Mu, janji-janji-Mu akan terjadi atas umat-Mu Tuhan. Kami percaya umat-Mu tampil menjadi pemenang Tuhan. Kami percaya umat-Mu dimanapun kami berada Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan, di tempat pekerjaan kami masing-masing Tuhan, kami menjadi berkat dimanapun kami ada Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan menuntun kami. Kami percaya kemenangan terjadi atas kami Tuhan. Kami percaya kesembuhan juga ada atas kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Firman-Mu yang setiap minggu ditaburkan melalui ibadah-ibadah online Tuhan. Kami percaya akan membawa kekuatan yang baru Tuhan. Kami percaya gereja-Mu Tuhan, siap umat-Mu yang ada Tuhan, mereka juga tetap pegang visi-Mu Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa bagi Engkau Tuhan. Melalui setiap kehidupan kami, keseharian kami Tuhan, kami menjadi berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam ibadah-ibadah online kami Tuhan, kesan-kesan online kami Tuhan, kami tetap bisa membawa jiwa-jiwa bagi Engkau Tuhan. Keluarga-keluarga dipulihkan Tuhan, jiwa-jiwa dimenangkan bagi Engkau Tuhan. Kami percaya lawatan akan terjadi atas gereja-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau tetap bekerja Tuhan atas umat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk siapa pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Mengucap syukur untuk Tante Mimi Tuhan. Mengucap syukur untuk keluarganya Bapa, untuk Saron, Sarah Tuhan, untuk Elsa juga Tuhan. Kami percaya penjagaan-Mu atas mereka Tuhan. Pakai mereka secara luar biasa, urapan-Mu atas mereka Tuhan. Kami percaya mereka menjadi teladan bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Mereka Tuhan dengar-dengaran akan suara-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, pemimpin kami akan memimpin umat-Mu lebih lagi Tuhan. Untuk masuk dalam rencana-Mu Tuhan, untuk berjalan dalam visi-Mu Tuhan. Saya berdoa juga untuk Pak Sony Tuhan, sebagai piasi dalam jemaat-Mu Tuhan, di kota ini, di Depok dan di Tangsel Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Pak Sony Tuhan. Saya percaya hikmat-Mu juga dan untuk Pak Sony Tuhan, juga dia memimpin Tuhan,
untuk membawa kami lebih lagi untuk menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam Engkau Bapa. Kau berkati keluarganya, anak-anaknya, istrinya Tuhan. Kau berkati pelayanan di Kota Malang juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, jemaat-Mu di Kota Malang juga semakin lebih lagi bertumbuh di dalam pemimpinannya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saat ini untuk rencana baptisan Tuhan. Baptisan akhir kami mengucap syukur Tuhan. Setiap jiwa-jiwa mereka yang sudah lulus DK Tuhan. Mereka yang sudah menyelesaikan DK mereka Tuhan. Kami mengucap syukur untuk mereka juga mau lebih lagi Tuhan. Hidup di dalam hidup yang baru di dalam Engkau Bapa. Mereka yang sudah diwawancara Tuhan. Kami percaya Kau yang terus meneguhkan mereka Tuhan. Tidak ada antara mereka yang berubah pikiran Bapa. Kami percaya untuk baptisannya juga Engkau yang pimpin Tuhan. Kau campur tangan semuanya bisa berjalan sesuai dengan protokol kesehatan juga Bapa. Semuanya Kau berikan kesehatan Bapa, dalam waktunya nanti akan ada baptisan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan gereja-Mu dan siap program-program kami ke dalam tangan-Mu, siap pemimpin kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mengajak Bapak Ibu Saudara terkasih yang ada di rumah, yang saat ini sedang mengalami pergumulan masalah ekonomi ataupun kesehatan. Saat ini saya mengundang untuk mengarahkan tangan ke layar. Kita sama-sama berdoa, kita minta biar kuasa Tuhan yang bekerja atas setiap pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Kita minta kemurahan Tuhan, kita minta belas kasih Allah terjadi melanda setiap kita semuanya. Haleluya Yesus Tuhan, saat ini Bapa, kami datang menghampiri Engkau Tuhan. Kami minta belas kasih-Mu Tuhan. Kami minta kemurahan-Mu Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi saat ini Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19, mungkin kami mengalami masalah keuangan, masalah ekonomi. Tuhan, kami hanya berseru kepada Engkau Tuhan. Engkau buka jalan Tuhan untuk masalah ekonomi kami, untuk masalah pekerjaan kami, untuk masalah usaha kami Tuhan. Mari Tuhan Kau yang bela kami Tuhan. Kami berseru hanya kepada Engkau Tuhan. Beri kekuatan iman kepada kami, untuk kami tetap percaya, untuk kami tetap berharap kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan buka jalan kepada kami Tuhan. Engkau ya Allah yang mencukupkan setiap kami, karena Engkau lah Yehova Jireh bagi kami Tuhan. Engkau yang tidak akan menelantarkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, usaha kami diberkati oleh Engkau Tuhan. Pekerjaan kami diberkati oleh Engkau Tuhan. Dan saat ini juga kami sudah mencari pekerjaan. Engkau yang terus buka jalan kepada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ekonomi kami dicukupkan oleh Engkau Tuhan. Segala keperluan kami Engkau yang cukupkan Tuhan. Karena Engkau lah Yehova Jireh bagi kami. Terima kasih Bapa. Saat ini juga Tuhan, kalau kami sedang dalam kelemahan tubuh, kami yang sakit Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Engkau jamah Tuhan, Engkau yang pulihkan, Engkau yang beri kesembuhan Tuhan. Untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami kesakitan, Engkau yang sembuhkan. Kuasa-Mu Tuhan yang menjamah setiap mereka. Oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, kami disembuhkan, kami dipulihkan Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan yang menyembuhkan. Bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Kami percaya karena Engkau lah tabib di atas segala tabib. Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau yang sanggup memulihkan, Engkau yang sanggup menyembuhkan setiap kami. Ulurkan tangan-Mu Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Kami percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesembuhan mengalir Tuhan atas setiap jemaat-Mu yang sakit. Kami disembuhkan, kami diberi kekuatan yang baru. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terus berikan imun yang kuat buat setiap kami. Kekuatan yang baru Tuhan ada buat setiap kami. Kami bawa juga Tuhan yang saat ini Tuhan ada masalah hubungan keluarga. Engkau yang terus pulihkan Tuhan. Setiap hubungan-hubungan yang retak Tuhan Engkau yang pulihkan. Hubungan antara suami istri, hubungan antara orang tua dan anak. Kami percaya Tuhan ada pemulihan, ada keharmonisan Tuhan. Kau berikan Tuhan buat setiap jemaat. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita percaya doa-doa kita yang kita panjatkan dengan sehati dan sepakat
pastilah Tuhan yang mendengar, karena Dia Allah yang tidak tergoncangkan. Mari saudara, kita akan akhiri doa puasa jemaat kita pada bulan September ini. Kita nyanyikan satu lagu dengan percaya bahwa Dia yang akan memberkati kita sekalian. Kiranya Engkau memberkati aku, Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Nyanyi dengan percaya dan mempadu Yesus daerahku. Amin Tuhan. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga dasar kita tidak berlimpah. Sekali lagi, yang di rumah sama-sama nyanyikan kiranya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan mempadu daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga dasar kita tidak berlimpah. Sehingga dasar kita tidak berlimpah. Sekali lagi, sehingga dasar kita tidak berlimpah. Mari kita akhiri doa kita pada hari ini. Kita percaya berkat Tuhan ada atas kita semua. Penyertaan tangannya dan perlindungannya dari segala sakit penyakit, virus-virus apapun, dari segala malapetaka akan melindungi kita. Mari saudara kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua. Mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya sama-sama katakan Amin. Tuhan Yesus